Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segenap dewan juri yang agung dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang kegelapan sampai jalan yang terang benderang, yaitu al-dinul Islam. Dengan niat tulus karena Allah, maka izinkanlah saya Islam menyampaikan berita yang tertutup mengabdi umatnya. Hadirin, pernahkah kalian mendengar syair ini? Ketika menyanyikan lagu bagi mengundi, baik dinyanyikan saat upacara bendera maupun pada kesempatan lainnya, sekalipun tidak asing apakah syair tersebut bisa memberikan makna sebagai kita warga negara Indonesia secara harfiah berbakti kepada nusa dan bangsa adalah dasar menghargai, menghormati dan loyalitas yang harus dimiliki oleh setiap individu, rela membela tanah airnya, melindungi, menjaga, serta rela berkorban demi kepentingan negerinya. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sebagai orang Muslim kita wajib memiliki jiwa pengabdian terhadap negara, sebagaimana suatu makalah, hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Haruskah cinta tanah air disambutkan pada iman? Sebenarnya tidak masalah cinta kita terhadap negara tersebut, tapi lebih baik tanggung jawab kita. Seberapa besar kepatuhan kita terhadap pemimpin negara, dan sejauh manakah kita merasa memiliki terhadap negara tersebut. Disinilah Islam mengajarkan sesuai firman-Nya, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Artinya, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin atas kalian. Hadirin, wujud dari tanggung jawab inilah yang berupa pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian adalah sesuatu yang baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat atas suatu ikatan. Semua itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pengabdian bermacam-macam bentuknya. Yang paling dasar adalah pengabdian kepada keluarga, kepada Tuhan, termasuk juga pengabdian kepada negara. Pengabdian kepada keluarga bisa dilakukan dengan menjaga nama baik keluarga serta tidak melanggar norma dan akidah yang berlaku. Hadirin, rahimakumullah. Banyak kalangan yang masih memiliki pandangan buruk bahwa pengabdian lebih menjorok daripada perang melawan golongan non-Islam. Di masa kini, pemikiran seperti itu sudah tidak berlaku lagi, kecuali kepada negara yang memang masih mengalaminya. Palestina misalnya
melalui pemikiran, karena mereka sudah bisa menyerang fisik kita, tapi secara perlahan mempengaruhi biologi keagamaan yang kita miliki dengan cara-cara licik yang mereka rencanakan. Jika kita menghindar, dalam artian kita hanya diam serta tidak turut andil atas maraknya kasus yang seperti ini, maka Allah telah memberi peringatan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma'idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal mashir. Sadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang kafir yang ingin menyerang kalian, maka janganlah kalian melawannya. Mundur. Barang siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali tidak berbelok atas dasar perang ataupun bergabung dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu akan kembali dengan kemungkaran Allah. Tempatnya adalah neraka jahanam dan seburuk-buruknya akan kembali. Surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kesimpulan dari pidato saya di atas yaitu selamanya tidak akan mampu kita jalani kembali, kecuali hanya dengan bayangan dan angan-angan saja. Karena itu, manfaatkanlah waktu ini sedang berpihak dengan kehidupan kita. Ingat, selama nafas ini masih berembus, selama mata ini belum tertutup, dan selama Tuhan masih mengizinkan nanti ini bertunjuk, selama waktu masih mengizinkan kita untuk berjuang dan mengabdi secara utuh, tidak ada yang sia-sia saat mau berjuang atau mengabdi kepada negara atas nama Allah. Karena siapa yang menarik dalam kepahitan, dialah yang akan memanage gudang kemanisan. Karena hidup tidak selalu di bawah, bahwa selalu ada ibarat setelah puasa. Bagaimana ada izin Allah pada sebuah hadis yang artinya, tidak ada luka yang terluka di jalan Allah. Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalannya, kecuali datang pada hari kiamat dengan keadaan luka mengeluarkan darah. Tapi wanginya mislinya sulit. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi